Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan dengan Gepeng Serabutan Channel. Kali ini kita bukan bertani, bukan juga perjalanan, tapi kita coba untuk belajar mengaji, yaitu ilmu tajwid. Oke kawan, ikuti terus Gepeng Serabutan Channel. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan dengan Gepeng Serabutan Channel. Hari ini kita akan belajar mengaji, yang dimana mengaji itu artinya membaca Al-Quran dengan baik. Sekarang saya akan ajarkan yang pertama, apa itu ilmu tajwid. Tanda tanya. Ada yang tahu apakah ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah ya, serta cara awas serta cara-cara. Nathan di sini, Nathan di sini. Oke, cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaiknya. Jadi yang terpenting adalah belajar ilmu tajwid ini kita harus mengetahui dulu apa tujuannya. Apakah itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid ialah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baik. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Oke, itu ilmu tajwid. Mawar, apakah itu ilmu tajwid? Pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan baik. Dengan Melati, apakah itu ilmu tajwid? Yang terpenting apa itu ilmu tajwid? Pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Tujuan belajar ilmu tajwid. Oke. Tujuannya adalah jadi tujuan belajar ilmu tajwid yaitu memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan atau mulut dari kesalahan membaca. Jadi apa tujuan belajar ilmu tajwid? Sama-sama, 1, 2, 3. Memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan atau mulut dari kesalahan membaca. Jadi yang pertama adalah apakah itu ilmu tajwid? Apa ilmu tajwid? Pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Oke, yang kedua selanjutnya tujuan belajar ilmu tajwid yaitu memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan atau mulut dari kesalahan membaca. Oke. Baiklah, yang ketiga, belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Sedangkan, yang terpenting sedangkan membaca
Al-Quran, sedangkan membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid, membaca Al-Quran dengan baik ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Oke, yang selanjutnya belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Quran dengan baik sesuai ilmu tajwid hukumnya fardu ain atau wajib. Nah, ini yang perlu diperhatikan bagi kita semua. Kalau belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, artinya kalau sudah ada yang belajar ilmu tajwid, yang lain itu tidak wajib lagi. Contohnya semacam yang memandikan mayat, mensolatkan mayat. Kalau sudah ada yang mensolatkan mayat di suatu tempat, maka yang lainnya tidak wajib lagi untuk mensolatkan mayat. Berarti yang lain tidak berdosa. Tetapi seandainya satu kampung itu tidak ada yang memandikan mayat atau mensolatkan mayat, semuanya berdosa. Paham semuanya? Oke. Sedangkan membaca Al-Quran dengan baik sesuai ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Nah, jadi membaca Al-Quran itu harus memakai ilmu tajwid, hukumnya fardu ain atau wajib. Jadi kalau tidak pakai tajwid berdosa. Nah, yuk. Jadi jangan sampai membaca Al-Quran tidak menggunakan ilmu tajwid. Jadi yang pertama tadi ialah apakah itu ilmu tajwid? Pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Oke. Yang kedua, tujuan belajar ilmu tajwid yaitu memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan atau mulut dari kesalahan membaca. Oke. Sedangkan belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid hukumnya wajib. Oke. Selanjutnya. Jadi ini hanya pengantar saja tentang ilmu tajwid. Yang pertama, apakah itu ilmu tajwid? Yang kedua, apa tadi? Tujuan belajar ilmu tajwid. Yang ketiga, hukumnya belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Quran dengan baik sesuai ilmu tajwid hukumnya fardu ain atau wajib. Oke. Kemudian hal nun sukun atau tanwin itu dibagi menjadi 5 macam. Hal nun sukun artinya nun sukun, nun mati. Dan tanwin artinya fathatain, kasroten, dan domatain. Kenapa itu dibilangkan fathatain? Fathahnya ada 2 berarti jadinya fathatain. Kasroh tuh ada 2 disebut kasroh ten. Domahnya ada 2 disebut jadi domah ten. Itu berarti hal nun sukun dan tanwin. Ada 5 macam. Yang pertama itu adalah idhar halki. Yang kedua idgham bigunna. Yang ketiga idgham bilaguna. Yang keempat iklab. Yang kelima ikhfa hakiki. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang yang 5 ini. Yang pertama kita akan belajar tentang idhar halki. Idhar halki apabila ada nun sukun atau mati atau tanwin. Fathahnya 2 fathaten, kasrohnya 2 kasrohten, domahnya 2 domah ten.
bertemu dengan huruf idhar halki. Huruf idhar halki ada berapa? Ada 6. Yang pertama hamzah atau alif. Yang kedua ha. Yang ketiga ha. Yang keempat a. Yang kelima gho. Yang keenam kho. Cara membacanya idhar halki harus dibaca terang dan jelas. Oke, sekarang apa arti dari idhar? Idhar artinya menerangkan atau menjelaskan. Apa arti dari halki? Artinya kerongkongan. Kenapa dibilangkan kerongkongan? Karena huruf-huruf yang 6 ini, hamzah atau alif, ha, ain, goy, dan kho, itu berada di tenggorokan. Contohnya, nah ini paling penting. Nina perhatikan pelajar Nina. Contohnya, man amana. 1, 2, 3. Man amana. 1, 2, 3. Man amana. Minhu. Minhu. 1, 2, 3. Minhu. Ghafurun halimun. Ghafurun halimun. 1, 2, 3. Ghafurun halimun. Sekarang yang man amana dulu. Di mana ini huruf idhar halkinya? Yaitu adalah nun sukun. Nah, nun sukun atau nun mati bertemu dengan alif. Berarti cara membacanya harus jelas. Maaf sekali kawan mengganggu belajar kita pada hari ini karena ada bayi yang lagi menangis. Suaranya sangat keras, mohon dimaklumi. Man amana. Yang kedua minhu. Yang mana di sini huruf idhar halki minhu? Nun sukun bertemu dengan huruf ha. Nun sukun bertemu dengan huruf ha. Cara membacanya Minhu. harus jelas. Yang kemudian ghafurun halimun. Domaten bertemu dengan ha. Berarti cara membacanya harus jelas. disebut dengan hukum bacaan Idhar halki. idhar halki. Sudah paham yang pertama? Paham. Sudah paham yang pertama? Paham. Oke. Mantap. Oke. Selanjutnya kita akan belajar yang kedua. Nina akan belajar yang kedua, yaitu idgham. Bila guna. Idgham Bila guna. idgham biguna. Apabila ada nun sukun atau mati atau tanwin, fathaten, kasroten, dan domaten bertemu huruf idgham biguna. Hurufnya itu ada 4. Huruf ya, nun, mim, waw. Ada 4 hurufnya. Ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan. Biguna artinya dengan mendengung. Cara membacanya harus dimasukkan atau ditasydidkan ke dalam salah satu huruf yang 4 itu dengan suara mendengung. Contohnya min nurin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mam mana'ah. Mayakulu.
Miwali wala nasir. Oke, sekarang akan saya jelaskan. Yang mana di sini hukum bacaan idgham bigunnah, yaitu nun sukun bertemu dengan nun. Cara membacanya harus dimasukkan atau ditasydidkan ke dalam satu huruf yang 4 itu dengan suara mendengung. Contohnya seperti ini. Seharusnya dibaca min nurin, tapi dimasukkan. Jadi ini seolah-olah ada tasydid. Min nurin. Tetapi kalau di dalam Al-Quran itu sudah ada tasydidnya. Enak sudah hukum bacanya. Kemudian mana'a. Karena ini huruf bacaannya nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim, dibacanya dimasukkan. Jadinya mana'a. Tetapi di dalam Al-Quran biasa ada contohnya ada sedikit mim gitu. Mana'a. Hukum bacanya, bagaimana cara bacanya? Mana'a. Kemudian selanjutnya man yaqulu. Selanjutnya man yaqulu. Yang di mana sini hukum bacaan? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan cara membacanya harus dimasukkan menjadi mayaqulu. Paham? Kemudian yang mana di sini huruf nun sukun? Min bertemu dengan wow. Dibacanya miwaliyu. Nah, ini kasroten bertemu dengan wow. Berarti yu wala nasir. Jadi ada dua. Min non sukun bertemu dengan wow, kemudian kasroten bertemu dengan wow. Paham? Cara bacanya miwaliyu wala nasir. Oke, sekarang kalau saya tanya, apakah idgham bigunnah itu? Idgham bigunnah ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham, yaitu hurufnya ya, nun, mim, wow. Oke. Bagaimana cara membacanya? Harus dimasukkan atau ditasydidkan ke dalam salah satu huruf yang 4 itu dengan suara mendengung. Idgham artinya apa? Memasukkan atau mentasydid. Bigunnah artinya apa? Dengan mendengung. Contohnya dibaca satu persatu, dibaca Mawar. Min nurin. Kenapa dibaca min nurin? Bertemu dengan ya, nun sukun bertemu dengan huruf nun ya. Kemudian melati dibaca yang bawah. Mana'ah. Kenapa dibaca mana'ah? Bertemu dengan mim. Bunda, Santi. Iya baca nih. Yang ketiga nih. Mayaqulu. Kenapa dibaca mayaqulu? Nun sukun bertemu dengan ya. Karena ada nun sukun bertemu dengan ya. Cara membacanya berarti dimasuk. Katrina, baca ini. Miwaliyu wala nasir. Kenapa dihukum bacanya idgham bigunnah? Karena nun bertemu dengan waw. Oke, pintar Katrina. Oke. Oke, dengarkan baik-baik. Yang selanjutnya, akan tetapi apabila ada nun sukun dan tanwin, nun sukun tadi yang nun mati dan tanwin tadi
fathaten, kasroten, dan domaten bertemu dengan salah satu huruf yang 4 tersebut di atas dalam satu perkataan atau kalimat harus dibaca dengan terang dan jelas. Nah, contohnya semacam ini. Dunia, ini kan artinya dunia. Nah, dunia tidak boleh dibaca. Ini kan nun sukun ketemu dengan ya. Cara membacanya dibaca dengan terang dan jelas, bukan dunia, tetapi harus dibaca dunia. Kemudian ini lagi nun bunyanun. Nun sukun bertemu dengan ya. Dibacanya harus bunyanun, bukan buyanun, tetapi bunyanun. Karena dia dalam satu kalimat atau dalam satu perkataan, satu arti. Kalau yang tadi kan ada 2, min nurin, dari cahaya. Kemudian ini sin wanun, berarti nun sukun bertemu dengan wow. Cara membacanya kan yang tadi itu nun sukun ketemu dengan wow, siwanun, tetapi ini karena dalam satu kalimat dibaca sin wanun. Paham? Oke, dibaca sama-sama. Mawar, Santi, dan Melati, dan Nina. 1, 2, 3. Akan tetapi apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 tersebut di atas dalam satu perkataan atau kalimat harus dibaca dengan terang dan jelas. Contoh. Dunia. 1, 2, 3. Dunia. 1, 2, 3. Sinwanun. 1, 2, 3. Bunyanun. Mantap, paham semuanya? Paham. Oke, yang kemudian selanjutnya idgham bila gunnah. Paham idgham bila gunnah? Yaitu apabila ada nun sukun atau mati atau tanwin itu fathaten atau 2 kali fathah, kasroh ten 2 kali kasroh, dan domah ten 2 kali domah bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah. Satu hurufnya adalah ro, yang kedua hurufnya adalah lam. Hurufnya cuma 2 aja, enak, tidak bakal pusing. Tetapi ini sudah di dalam Al-Quran sudah jelas, sudah ada tasjidnya. Idgham artinya memasukkan atau mentasjidkan. Ini perlu dihafalin. Idgham artinya apa? Menasjidkan atau memasukkan. Memasukkan atau mentasjidkan. Santi, apa itu idgham? Memasukkan atau mentasjidkan. Mawar, apa itu idgham? Melati, apa itu idgham? Nina, apa itu idgham? Pintar. Bila gunnah artinya dengan tidak mendengung. Bila, la itu tidak, bukan. La bahasa Arabnya artinya bila gunnah, dengan tidak mendengung. Contohnya, nah ini kalau di dalam Al-Quran manlam, tetapi pasti dikasih tasjid begini di sini ya, di depannya ya. Kalau lamnya nih malam, dibacanya apa nih? Malam. Karena ada huruf non sukun atau mati bertemu dengan huruf lam. Jadi bacanya malam. Ada tasjidnya. Jadi malam, bukan manlam lagi dibacanya, berarti dibaca malam. Oke. Kemudian selanjutnya min rabbihim. Artinya nun sukun bertemu dengan ro. Dibacanya dimasukkan jadinya mir rabbihim. Oh, tasjidnya yang waw tuh kayak ya. Mir rabb, nah, w ini tasjid namanya. W ini mir rabbihim. Itu tasjidnya kayak Nih tasjid nih, nah yang ini nah tasjid. W ini tasjid. Paham sudah semuanya? Paham sudah Mawar? Melati paham? Betulan?
Santi paham? Paham. Oke. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah. Hurufnya itu cuma ada dua, bila gunnah ada dua. Nah, jadi ada dua, yaitu ro sama lam. Idgham artinya memasukkan atau mentasdidkan. Bila guna dengan tidak mendengung. Contohnya malam mir rabbihim. Padahal tulisannya manlam dibacanya malam. Tulisannya mir rabbihim, min rabbihim dibaca mir rabbihim. Paham? Paham. Kita langsung semua kan ini. Oke, yang keempat yaitu iklab. Nah, apakah itu iklab? Yaitu apabila ada nun sukun atau nun mati atau tanwin, fathah tain, fathah 2 kali, kasroh ten, kasroh 2 kali, dan domah ten bertemu dengan huruf ba. Nah, ini hurufnya ba bertemu dengan huruf ba. Satu aja hurufnya. Apabila tadi bertemu dengan huruf ba. Iklab artinya membalik atau menukar. Ini juga sering terjadi dan sudah ada di dalam Al-Quran. Tegasnya huruf nun sukun atau tanwin itu membacanya ketika itu dibalik atau ditukar menjadi mim. Nah, contohnya nih. Contoh. Sami'un basirun. Tetapi kalau yang mana nih? Mana huruf nun sukun atau iklab? Yaitu domaten bertemu dengan ba. Bertemu dengan ba. Dibaca sami'um. Ini ain. Sami'um. Kan sami'un kan? Dibaliknya menjadi tambah mim, menjadi mim. Di sini biasa ada mim kecil gini kalau di Al-Qur'an. Ya. Sami'um basir. Itu apa itu? Ain. Sami'um basir. 1, 2, 3. Sami'um basir. Kemudian yang kedua, tanbihun. 1, 2, 3. Tanbihun. Berarti huruf nun sukun bertemu dengan ba. Dibacanya tambihun. Membaliknya menjadi mim. Di sini biasa dalam Al-Qur'an ada mim kecil. Tambihun. Nah, kemudian selanjutnya kiramin bararah. Yang mana di sini? Yaitu kasroh dan bertemu dengan huruf ba. Nah, contohnya ini biasa dalam Al-Quran juga ada seperti ini. Nah, mim kecil. Kiramim baroroh. Oke. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, ikhfa hakiki. Apabila ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang 15 tersebut di bawah ini, maka hukum bacanya disebut ikhfa hakiki. Hurufnya ada 15. Ta, sa, ja, da, za, sa, sha, so, do, to, zo, fa, ko, ka. Sebetulnya paling gampang mengingatin huruf-huruf yang 15 ini, yaitu selain huruf-huruf yang di idhar haki ada 6, idgham bigunah ada 4, idgham bila gunah ada 2, iklab ada 1. Semua huruf itu selain huruf itu yang masuk di sini. Berarti cara membacanya samar-samar antara idhar dan idgham. Artinya harus terang tetapi disambung dengan huruf yang lain di mukanya dengan mendengar. Artinya menyam atau menyembunyikan. Hakiki artinya sungguh-sungguh atau benar-benar. Contohnya yaitu minju. Nah, nun sukun bertemu dengan ja. Contohnya mingjuin. Paham? Yang kedua, yang tiku berarti nun sukun bertemu dengan ko. Jadi yang selanjutnya yang tiku nun sukun bertemu dengan to. Ada nggak to di sini? Ada.
Ada. Dibacanya yang tiku. Yang tiku. 1, 2, 3. Yang tiku. Kemudian nun sukun anda dan. Yang mana di sini nun sukun? An. Ketemu dengan dal. Dan. Kemudian ini minkum, di mana nun sukun? Nun ketemu dengan kaf. Ada gak kaf di sini? Ada. Dibacanya menjadi minkum. Paham? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Mingjuin. 1, 2, 3. Yang tiku. Selanjutnya dan. Kemudian minkum. Paham? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan saja pelajaran tajwid kali ini berguna bagi kita semua, khususnya semoga kita pakai di dalam membaca Al-Quran supaya menjadi pahala buat kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam